Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia sebagai moderator kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait low carb dan keto atau diet rendah karbohidrat dan ketogenik. Baik, saya akan memaparkan materi pertama. Di sini ada latar belakang. Diet rendah karbohidrat dan ketogenik atau keto telah menjadi salah satu metode populer dalam pengelolaan berat badan dan kesehatan metabolik di berbagai kalangan masyarakat. Diet berperan penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Di sini dikutip dari WHO 2020, Kemenkes RI 2021. Diet rendah karbohidrat dan ketogenik ini populer karena efektif menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan memperbaiki profil lipid. Di sini dikutip dari Wahyuningsi 2022. Keduanya membatasi karbohidrat, namun diet ketogenik lebih ketat untuk mencapai ketosis, sedangkan diet rendah karbohidrat lebih fleksibel. Dikutip dari Rahman dan Pratiwi 2023. Meski banyak manfaat, dampak jangka panjangnya masih perlu dikaji untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Dikutip dari Janoska et al. 2022. Selanjutnya ada diet karbohidrat dan ketogenik. Diet rendah karbohidrat adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat sekitar 50-130 gram per hari dengan tujuan menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan meningkatkan kesehatan metabolik. Sementara itu, diet ketogenik merupakan salah satu jenis diet rendah karbohidrat yang sangat ketat di mana asupan karbohidrat dibatasi hingga kurang dari 50 gram per hari. Bahkan dalam beberapa protokol hanya sekitar 20-30 gram per hari dengan menjadikan lemak sebagai sumber energi utama. Baik, itu dia pemaparan dari saya tentang diet karbohidrat dan ketogenik. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baik, adapun penerapan diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik, diet rendah karbohidrat mengurangi konsumsi karbohidrat biasanya di bawah 130 gram per hari dan meningkatnya asupan protein serta lemak. Sumber karbohidrat yang disarankan berasal dari sayuran non-tepung, kacang-kacangan, dan buah-buahan rendah gula. Diet ini banyak digunakan untuk menurunkan berat badan dan mengontrol kadar gula darah. Adapun langkah-langkah penerapan diet karbohidrat, yang pertama yaitu kurangi asupan karbohidrat sederhana seperti nasi, roti, gula, dan mie. Yang kedua, fokus pada sumber karbohidrat kompleks seperti sayuran, kacang-kacangan, dan buah tertentu. Yang ketiga, tambahkan protein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, tahu, dan tempe. Yang keempat, pilih lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Next. Itu dia tadi pen- pen- penerapan diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya diet ketogenik merupakan pola makan yang sangat rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan sedang protein. Diet ini bertujuan membuat tubuh masuk ke dalam kondisi ketosis, di mana lemak dipecah menjadi keton sebagai sumber energi utama. Adapun langkah-langkah penerapan diet ketogenik, yang pertama, batasi karbohidrat hingga kurang dari 50 gram per hari. Yang kedua, konsumsi lemak sehat secara dominan seperti minyak kelapa, mentega, daging berlemak, dan keju. Yang ketiga, protein dalam jumlah sedang yang seperti ikan, ayam, dan telur. Yang keempat, pantau tanda-tanda ketosis seperti napas aseton, penurunan nafsu makan.
Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, potensi resiko efek samping tanpa pengawasan tenaga gizi atau medis, yaitu secara umum efek samping diet rendah karbohidrat dan diet diet ketogenik tergolong ringan, antara lain yaitu ketoflu, yang dimana nyeri kepala, konstipasi, diare, nyeri punggung, sedangkan kelemahan diet ketogenik adalah rendahnya tolerabilitas dan angka dropout tinggi akibat gejala gastrointestinal yang sering muncul serta cita rasa yang kurang menggugah selera. Nah, beberapa efek jangka pendek diet ketogenik yaitu dehidrasi, di mana tubuh kekurangan cairan. Yang kedua, hipoglikemia, yaitu gula darah rendah, letargi, yaitu lemas dan lelah. Serta keempat, halitosis, yaitu bau mulut, dan efek samping gastrointestinal, yang dimana masalah pencernaan, mual, muntah, dan diare. Ada juga yang terakhir yaitu hiperurisemia, yaitu peningkatan asam urat dalam darah. Nah, efek jangka panjangnya juga ada, yaitu yang pertama hipoproteinemia, yaitu kadar protein darah rendah. Kedua, hipoglasemia dan gangguan tulang, yang dimana kalsium rendah yang mempengaruhi tulang. Ketiga, perubahan profil lipid yang kurang baik, dan urolitis, yang dimana batu saluran kemih, batu empedu, dan rambut rontok. Nah, jadi diet ini itu memang efektif, tetapi harus hati-hati dan sebaiknya dibimbing oleh ahli gizi dan medis supaya efek sampingnya bisa diminimalisir dan aman dijalani. Baik, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini ada pengaruh terhadap status gizi seperti berat badan dan juga komposisi tubuh, di mana diet rendah karbohidrat ini dapat memberikan pengaruh yang secara signifikan terhadap status gizi, berat badan, dan juga komposisi tubuh. Seperti penerapan diet rendah dan sangat rendah karbohidrat selama 6 bulan dapat terbukti mampu meningkatkan remisi diabetes tipe 2 dan juga dapat menurunkan berat badan secara bermakna serta dapat memperbaiki kadar trigliserida dan juga sensitivitas insulin, dan juga di mana perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan massa lemak tubuh tanpa menimbulkan efek samping yang berarti terhadap kesehatan secara umum. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada pandangan. Baik, di sini ada pandangan dan juga rekomendasi dari ahli gizi serta bukti ilmiah tentang efektivitas dan juga keamanan, di mana ahli gizi pada umumnya sepakat bahwa diet rendah karbohidrat dapat menjadi salah satu alat alternatif untuk pola makan yang efektif untuk menurunkan berat badan dan juga dapat memperbaiki kesehatan metabolik, terutama bagi individu-individu dengan kelebihan berat badan, obesitas, ataupun diabetes tipe 2. Dan juga pembatasan asupan karbohidrat mampu menurunkan kadar glukosa darah dan juga meningkatkan sensitivitas insulin, serta dapat memicu penggunaan lemak tubuh sebagai sumber energi utama. Dan kondisi ini menyebabkan penurunan massa lemak tubuh tanpa kehilangan massa otot yang secara signifikan, sehingga untuk komposisi tubuh dapat menjadi lebih ideal lagi.
Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pak, nah, Pak, diet rendah karbohidrat dan ketogenik. Manfaat dari diet rendah karbohidrat dan ketogenik sungguh signifikan. Di antaranya menurunkan berat badan secara bermakna, menurunkan kadar glukosa darah, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Diet ini juga dapat meningkatkan kolesterol baik, menurunkan ini trigliserida dan membantu pengelolaan diabetes tipe 2 maupun obesitas khusus pada diet ketogenik. Penerapan jangka panjang dapat mendukung terapi epilepsi dan memperbaiki kunci metabolik tubuh. Next. Baik, kesimpulan dari diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik merupakan dua pendekatan pola makan yang membatasi asupan karbohidrat. Namun, meski prinsip dasar dan mekanisme yang berbeda, diet rendah karbohidrat ini menekankan pengurangan karbohidrat dengan peningkatan konsumsi protein dan lemak. Sementara diet ketogenik secara khusus membatasi karbohidrat sehingga sangat rendah, sehingga tubuh memasuki kondisi ketosis, di mana lemak diubah menjadi sumber energi utama. Nah, penerapan kedua diet tersebut memerlukan pemilihan bahan makanan yang tepat serta perhitungan kebutuhan energi secara individual. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.